Assalamualaikum teman-teman semua, semoga hari ini hati kita tetap ceria meski cuaca, pikiran, atau dompet kadang nggak bersahabat. Pernahkah kita ngerasa kayak udah usaha, udah doa, udah sabar, tapi kok ya ujian hidup nggak kelar-kelar? Tanya deh siapa di sini yang pernah ngalamin, kok aku dikasih cobaan kayak gini. Nah, yuk kita ngobrol bareng santai soal sabar. Jujur saja, sabar itu kadang sulit. Ada sebuah cerita yang menyebut bahwa sabar itu bukan sikap pasif, melainkan usaha nyata penuh ikhtiar. Ada yang pernah merawat ibu mertua bertahun-tahun di في desa, برنامج نور capek, بوجودكم. lelah, kadang وأيضا كنت pengen مدارس nyerah, الصالحان tapi بنمير. akhirnya justru sabar itu yang bikin hidupnya makin tangguh. Atau mungkin kamu sendiri di tengah tekanan kerja, tugas kuliah, bahkan drama keluarga, merasa sabar itu mahal, tapi hasilnya kadang justru bisa memupuk syukur dan kebahagiaan. Ngomongin soal sabar, penelitian dari UIN Sunan Gunung Jati menyebut bahwa sabar berkontribusi besar ke kesehatan mental. Sabar bikin orang lebih tenang, mampu menerima kenyataan dengan lapang dada, serta berpikir positif. Sabar juga menurunkan stres. Bahkan dalam sebuah riset, sabar jadi terapi mental untuk membantu mahasiswa mengatasi ujian hidup. Makanya sabar itu bukanlah bakat, tapi bisa dilatih. Mulai sedikit-sedikit, jangan keburu berputus asa. Setiap orang punya cerita sabarnya sendiri. Sekarang bayangkan saat dihadapkan dengan cobaan rezeki yang seret, konflik antar keluarga, atau bahkan kadang sakit. Kita bertanya-tanya, kenapa ya kok doaku belum dikabulkan? Padahal seperti kata para ulama, Allah tidak memberi semua yang kita minta, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan buat tumbuh dan belajar. Dalam Al-Baqarah 153, Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Keren banget kan kalimat ini? Tapi ini adalah solusi nyata. Sabar dan sholat itu merupakan satu pasangan. Kayak kopi sama gorengan. Kalau sabar, salat jadi lebih khusyuk. Kalau udah khusyuk, sabar pun makin kuat. Sabar itu kayak pulsa hemat. Kita tahan buat nggak boros biar bisa survive sampai akhir bulan. Atau kayak emak-emak yang rela antri di pasar biar harga diskonan walau panas. Kadang sabar diuji pas mantengin Shopee Flash Sale, tapi sinyal yang lelet dan jaringan yang lelet juga bikin kita harus memperbanyak sabar. Bener kan? Di budaya lokal, sabar itu sering dijadikan memes lucu. Sabar, sabar, nanti juga dapat hadiah umroh. Meskipun itu bercanda, tapi intinya sabar itu ada rewardnya, ada imbalannya. Bahkan dalam hadis Allah kasih balasan besar bagi orang yang tahan sabar menghadapi cobaan dan nggak gampang ngeluh. Dalam surat Ali Imran ayat 200, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Artinya sabar harus diperbarui terus, apalagi di era digital yang serba cepat. Hidup makin penuh godaan. Dalam sholat kita belajar sabar, nggak terburu-buru, dan tetap waspada. Sabar itu erat kaitannya sama ketakwaan. Bikin kita jadi pribadi yang matang mengambil keputusan, nggak meledak-ledak saat menghadapi masalah.
Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan siapa yang bersabar, Allah akan menambah kesabaran kepadanya. Ini jadi motivasi bahwa sabar itu bukan cuma nahan, tapi juga memperkuat mental untuk kita tetap terus berjuang dalam hidup. Jadi sabar itu bukan lemah, tapi tanda kekuatan mental dan spiritual. Orang sabar bukan berarti nggak pernah nangis, nggak pernah kecewa, tapi mereka memilih tetap tegar dan tidak menyerah. Sabar itu ibarat perahu di lautan. Kalau ombaknya besar, perahunya harus makin kuat. Kalau kita sabar, insya Allah setiap cobaan ada hikmahnya. Terkadang pintu rezeki dan solusi datang dari arah yang tidak terduga. Sabar dalam ketaatan menjauhi maksiat dan menerima takdir jadi jalan menuju hidup berkualitas. Jangan lupa sabar itu juga ibarat tali yang memperkuat ikatan hati kita sama Allah. Nah, teman-teman, menurut kalian sabar itu mudah atau sulit? Pernah punya pengalaman yang bikin kalian belajar untuk sabar? Share pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan. Jangan lupa kalau narasi ini memberi insight, klik subscribe, share ke teman, dan like sebagai dukungan biar dakwah digital tetap hangat dan inspiratif. Semoga Allah selalu menguatkan sabar kita, memberi keberkahan dalam setiap langkah, dan menjadikan kita hamba yang tegar menghadapi ujian hidup. Salam hangat dari saya, semoga hari kalian penuh energi positif dan ketenangan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.